Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Silahkan duduk. Baik. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi juga Ibu. Sebelumnya namanya siapa dan dari kelas apa? Baik Bu, izin perkenalkan, nama saya Rizky Arifian, saya dari kelas 3. Baik, Rizky ya. Apa kabarnya Rizky? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik, tetapi tidak dengan batin saya dan pikiran saya yang tidak baik Ibu. Baik. Sebelumnya Ibu izin bertanya ya. Nah, Rizky datang kemari ini dengan sukarela atau karena paksaan dari itu teman maupun guru lain? Betul, saya datang ke sini, saya dengan sukarela. Saya datang ke sini, saya dengan keinginan diri saya pribadi, tanpa ada paksaan dari orang lain ataupun suruhan dari orang terdekat, termasuk kedua orang tua saya dan teman saya. Alhamdulillah, berarti kamu kesini dengan sukarela diri kamu sendiri begitu ya. Ya, betul. Sebelumnya Ibu izin gitu ya. Di sini itu Ibu akan memegang asas kerahasiaan yang nantinya apapun yang kamu ceritakan, apapun yang kamu sampaikan itu dijamin kerahasiaannya. Ibu tidak akan menyebarkan apapun yang kamu sampaikan kepada orang lain gitu ya. Nah, Ibu harap juga kamu bisa terbuka di sini kepada Ibu dengan permasalahan yang ingin kamu sampaikan. Nah, tapi sebelumnya, bolehkah Ibu sambil mencatat terhadap poin-poin yang nanti kamu sampaikan gitu, takutnya nanti Ibu lupa. Jadi Ibu izin untuk sambil menulis, apakah diperbolehkan? Boleh Ibu, diperbolehkan. Makasih ya, Nak. Iya. Sebelumnya nih, ada hal apa yang ingin kamu sampaikan? Saya memiliki permasalahan yang memang mungkin individualis banget ya Bu ya, mengenai permasalahan saya. Saya memiliki permasalahan dari perihal ekonomi. Perihal ekonomi, baik. Nah, mungkin kamu sudah mengalami pasti yang cukup berat gitu ya saat ini. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut nggak? Saya memiliki permasalahan dan hambatan mungkin Ibu dari perihal ekonomi, yang dimana saya juga memiliki banyak kebutuhan, namun saya juga terkadang berpikir bahwa jika saya meminta kepada orang tua saya memiliki rasa tidak enak dengan hal itu. Karena namun ketika saya tidak meminta hal tersebut, saya juga butuh. Dan saya berada di tengah kebingungan dalam permasalahan dan hambatan saya hadapi saat ini. Baik, jadi kamu ini sedang merasa sedih dan merasa bingung dengan apa yang sedang kamu alami, khususnya terkait masalah ekonomi. Apakah seperti itu? Ya, betul Ibu. Baik. Nah, selain itu gitu ya, tekanan apa sih yang sedang kamu hadapi saat ini? Itu spesifiknya itu seperti apa? Untuk tekanan, saya merasa cemas dan saya memiliki banyak pikiran negatif dalam pikiran saya. Lalu saya juga terkadang tidak bisa mengontrol emosi saya gitu ya. Namun bukan berarti saya marah-marah tidak jelas, namun terkadang saya stres gitu dengan kecemasan dan pikiran negatif yang saya alami saat ini mengenai dari permasalahan tersebut. Baik, jadi kamu merasa cemas, merasa stres juga dengan permasalahan ini. Apa hal yang membuat kamu berpikir bahwa masalah ini tuh membuat kamu stres dan membuat kamu capek gitu? Yang membuat saya capek itu adalah ketika tidak sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Saya memiliki tujuan dan memiliki kebutuhan, namun terkadang saya berpikir bahwa saya mampu atau tidaknya mewujudkan suatu hal tersebut gitu. Baik, apakah suasana di rumah kamu itu baik-baik saja? Atau ada hal yang membuat kamu merasa cemas tadi itu karena hal apa gitu? Apa karena hal orang tua kamu? Atau bagaimana? Ketika Ibu bertanya mengenai hal tersebut, saya memang memiliki banyak masalah termasuk dalam keluarga saya, yang dimana terkadang kedua orang tua saya itu bertengkar hebat mengenai
perihal ekonomi yang terkadang sulit gitu ya Bu ya, karena ada banyak banyak hal gitu daripada itu, dan terkadang saya juga susah untuk mengekspresikan hal tersebut. Lalu juga saya bingung gitu, saya harus seperti apa ketika mereka sudah bertengkar mengenai permasalahan ekonomi gitu. Baik. Lalu ketika orang tua kamu nih tadi bertengkar gitu ya, biasanya kamu tuh memikirkan apa? Saya memikirkan bahwa saya merasa takut gagal dengan capaian dan harapan keinginan kedua orang tua saya kepada saya. Namun di sisi lain juga saya memiliki banyak kebutuhan untuk saya beli gitu. Namun terkadang dari orang tua tersebut tidak mendukung dengan hal itu gitu. Dan saya juga merasa cemas dengan saya takut merasa tidak tercapai dengan hal itu gitu. Ada tidak rencana lain yang membuat kamu berpikir untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi tadi? Saya ada rencana dan saya ingin bekerja sambilan gitu Bu. Saya ingin bekerja sambilan sebagaimana saya sekolah terlebih dahulu, lalu seperti itu saya pulangnya mungkin bekerja, namun dalam kutipan saya bekerja tidak terlalu berat mungkin Bu. Saya bekerja hanya mencari keuntungan untuk diri saya serta meringankan beban dari kedua orang tua saya. Jadi kamu ingin kerja sambilan karena kamu ingin mandiri begitu ya? Ya. Nah, apa sih yang membuatmu yakin untuk kamu itu harus mandiri? Yang membuat saya yakin adalah saya ingin mewujudkan bahwa harapan dan cita-cita kedua orang tua saya kepada saya ingin mewujudkan bahwa saya itu mampu, bahwa saya juga bisa gitu. Dan saya ingin memperlihatkan bahwa saya itu bisa dan mampu gitu dengan capaian saya dan harapan kedua orang tua pun kepada saya bercita-cita ingin terwujud. Baik, tadi kamu ingin kerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kamu begitu ya. Nah, adakah hal atau seseorang yang membuat kamu tuh terinspirasi, kayaknya aku harus kerja sambilan nih? Nah, itu tuh ide dari mana gitu? Apakah terlintas saja atau ada hal yang membuat kamu tuh menjadi berpikir ke sana? Mengenai ide mungkin ya Bu, saya terinspirasi dari salah satu rekan saya yang dimana dia juga melakukan hal seperti yang sama gitu, seperti yang saya inginkan saat ini, dan saya termotivasi oleh dia. Lalu dia juga bisa memanage waktunya dengan baik, bukan hanya perihal waktu, namun dia juga bisa dan mampu mempunyai penghasilan sendiri gitu, dan dia juga mampu apa yang dia butuhkan mungkin dia bisa membeli dengan capaian dan hasil uangnya sendiri gitu, tanpa meminta kepada orang tua, dan itu adalah suatu hal cita-cita yang saya ingin laksanakan atau yang saya ingin wujudkan gitu untuk meringankan beban kedua orang tua saya tersebut. Jadi kamu terinspirasi dari salah satu teman kamu yang sudah bekerja sambil sekolah gitu ya, dan terbukti mereka bisa membiayai sekolahnya sendiri begitu. Ya betul. Apakah kamu sudah membicarakan hal ini ke orang tua kamu terkait niat kamu nih untuk aku mau kerja sambilan gitu kan? Apakah kamu sudah membicarakan hal itu kepada orang tua kamu? Untuk mengenai hal itu mungkin saya juga masih merasa ada rasa ketakutan dan cemas mungkin ya. Yang pertama mungkin saya merasa takut tidak diizinkan dengan apa yang ingin saya lakukan saat ini gitu. Dan saya juga masih merasa bingung, saya harus berbicara kepada orang tua saya harus dengan cara apa gitu. Dan saya pun yang lebih saya takutkan adalah kecemasan yang memang betul-betul dilarang oleh kedua orang tua saya untuk tidak melakukan kerja sambilan tersebut. Baik, jadi kamu takut kalau keputusan kamu untuk kerja sambilan itu dilarang oleh orang tua kamu begitu. Nah, apakah kamu ada rencana untuk memulai gitu, atau membicarakan niat kamu ini kepada orang tua kamu dan memastikan apakah respon orang tua itu seperti yang kamu pikirkan tadi atau tidak? Mengenai hal itu mungkin saya juga yang saya tadi sebutkan, saya masih merasa takut, dan mungkin
saya tidak tahu hal yang pertama yang harus saya lakukan itu seperti apa. Jadi kamu masih takut karena kamu itu ingin meringankan beban keluarga, tapi kamu juga takut kalau misalkan niat yang tadi kamu sampaikan untuk kerja itu tidak diizinkan. Iya, betul. Apakah ada hal lain? Mungkin untuk hal yang lainnya, dari permasalahan, saya juga memiliki banyak masalah selain daripada tentang keuangan tersebut gitu ya, Bu. Saya juga memiliki permasalahan dengan teman saya yang dimana saya terkadang tidak tahu dan terkadang saya bertanya-tanya mengapa mereka menjauhi saya dengan tiba-tibanya gitu ya, tanpa alasan tersendiri gitu. Ketika saya ingin memulai komunikasi dengan teman saya juga, saya merasa takut gitu, karena merasa takut tidak didengar atau tidak dihargai dengan kehadirannya saya ada di sana gitu. Makanya mungkin saya di sana hanya bisa sendiri dan sendiri saja. Ya, lalu apakah kejadian apa nih yang membuat kamu itu menjadi merasa dijauhi oleh teman-teman kamu? Perihal dari suatu permasalahan di dalam suatu pertemanan, mungkin bagi saya tidak pernah merasa ada kesalahan dengan teman saya gitu ya. Tapi entah kenapa seringkali tiba-tiba mereka menjauhi saya dengan tiba-tiba gitu, tanpa saya ketahui gitu apa maksud mereka menjauhi saya gitu. Mungkin saya juga di sana tidak bisa melawan ataupun tidak bisa bertanya kepada salah satu rekan kami yang, karena kami pun merasa takut juga ketika untuk memulai berinteraksi. Baik, jadi mungkin sekarang itu kamu berada di fase yang lumayan cukup berat gitu ya. Dari tekanan ekonomi, komunikasi kamu dengan orang tua, kemudian pertemanan kamu dengan rekan-rekan sahabat kamu yang tiba-tiba menjauhi kamu gitu. Baik, nah sebaiknya kamu itu menyelesaikan satu persatu dahulu masalah yang sedang kamu hadapi begitu ya. Jangan langsung segera si masalah yang kamu hadapi saat ini tuh ingin diselesaikan dengan segera, tapi kamu mau coba satu persatu dahulu begitu. Baik Bu, saya harus memulainya dari mana ya Bu ya untuk menyelesaikan masalah satu permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu ya, yang paling tepat. Baik, mungkin sebelumnya Ibu akan simpulkan dulu ya sementara bahwa kamu itu sedang ada masalah dalam 3 sisi. Pertama, dari perihal ekonomi, mungkin kamu sedang banyak pengeluaran dan banyak sekali yang kamu butuhkan. Namun kondisi ekonomi keluarga kamu itu lagi tidak memungkinkan gitu ya, atau berada di fase bawah gitu. Sedangkan sisi yang kedua, kamu juga bingung untuk berkomunikasi dengan orang tua gitu kan, menyampaikan hal yang sedang kamu alami, terutama tadi yang kamu berniat untuk kerja sambilan. Nah, kamu bingung cara berkomunikasinya dengan orang tua. Kemudian perihal ketiganya, kamu juga ada masalah nih sama teman kamu yang tiba-tiba menjauhi secara tiba-tiba kan tanpa sebab, kamu juga gak tahu gitu ya. Nah, apakah betul seperti itu? Iya betul, seperti itu. Baik, nah mungkin kamu juga sudah ada kesadaran ya untuk tadi teh mandiri ya. Nah, meskipun masih ada beberapa ketakutan. Selain itu, pernahkah kamu bertanya kepada diri kamu, apa yang sebenarnya paling kamu butuhin sekarang ini? Untuk saat ini yang paling dibutuhkan adalah ketenangan. Saya ingin merasa sekali tenang gitu, tanpa ada pikiran negatif di dalam pikiran saya. Dan saya juga ingin merasakan kondisi keadaan saya gitu ya, terhadap lingkungan ataupun di lingkungan keluarga ataupun teman, saya ingin merasa nyaman dan aman gitu ya. Saya ketika sudah memiliki banyak pikiran negatif di pikiran saya, kadang-kadang saya sulit untuk mengekspresikan diri saya ke arah yang lebih saya nyaman gitu. Tapi malah saya itu merasa, kadang-kali saya merasa tidak aman dengan hal itu gitu. Jadi kamu ingin merasakan ketenangan. Ya. Nah, sebelumnya mungkin kita
bisa fokus dulu nih, kamu fokus dulu pada satu permasalahan untuk menyelesaikannya. Nah tadi kan ada 3 masalah, nah mungkin kamu bisa memilih di antara 3 permasalahan tadi, apa nih yang ingin kamu selesaikan dengan segera. Dari tadi hal ekonomi, kemudian keluarga, terus pertemanan. Nah apa hal yang mana dulu gitu yang ingin kamu selesaikan segera? Mungkin eh, yang pertama yang ingin saya selesaikan gitu ya Bu, dalam waktu singkat ini saya ingin menyelesaikan terlebih dahulu mengenai permasalahan ekonomi, yang dimana saya juga ingin ada komunikasi baik dengan orang tua saya gitu ya Bu ya. Dan saya pun ketika menyampaikan sesuatu hal yang saya perlukan mungkin enak pada saat menyampaikannya, mungkin hanya itu ya Bu. Itu keputusan yang bagus ya, tandanya kamu itu udah ada keputusan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi terlebih dahulu, baru ke permasalahan yang tadi gitu. Nah tapi saya tuh ingin mengklarifikasi ini ke kamu gitu, tadi kan kamu ada niatan buat kerja sambilan. Nah itu tuh niat emang ingin membantu meringankan orang tua, atau kamu tuh ingin ada kebebasan dalam diri kamu? Saya memang betul-betul ingin meringankan beban orang tua dan bukan untuk mencari tentang kebebasan saya di luar. Meski hidup saya tertekan, tapi saya eh, ingin tetap bertahan dengan segala hal apapun itu. Dan saya ingin terus mencoba meringankan beban ke orang tua saya. Dan itu adalah salah satu tujuan utama dari ingin mencapai dan memecahkan masalah saya. Bagus sekali ya. Nah mungkin ibu mau ngasih saran ke kamu mungkin terkait permasalahan yang tadi tentang ekonomi gitu. Kamu kan ingin niat buat kerja sambilan. Mungkin saran ibu, kamu bisa mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua kamu. Kalau misalkan diizinkan, kamu bisa untuk langsung gitu ya mencari pekerjaan yang bisa nyambil sambil sekolah. Tapi kalau misalkan orang tua kamu itu ternyata tidak mengizinkan dan menyuruh kamu buat udah fokus sekolah dulu gitu, nah kamu jangan memaksakan hal itu. Kamu nurut saja karena orang tua juga mungkin sudah merencanakan yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Terus kemudian untuk teman kamu, permasalahan kamu dengan teman, saran ibu mungkin ya kamu bisa bertanya juga ke teman kamu, kenapa mereka tiba-tiba menjauhi kamu, apa sebabnya gitu, apa kesalahan kamu terhadap mereka. Nah kalau misalkan mereka masih tahu nih, oh dari rezekinya gini, berarti kan kamu tahu ada hak kesalahan tuh di situ. Kamu bisa perbaiki hal itu. Oh kata teman-teman tuh aku salahnya di sini, maka kamu perbaiki hal itu. Namun jika teman-teman kamu nih nggak ngasih tahu sebabnya apa, tiba-tiba aja ngejauhin kamu, yang kayak tadi kamu ketika kamu tanya lagi, emang aku kenapa, aku ngelakuin apa, tapi mereka tuh tetap gak mau berteman sama kamu. Kalau gitu mah udah aja, nggak usah dilanjutkan, karena kalau misalkan komunikasinya juga tidak bisa diperbaiki gitu ya, bagaimana untuk menjalin komunikasi atau hubungan yang lebih lainnya gitu. Seperti itu. Baik, mengerti. Mengerti, alhamdulillah ya. Nah mungkin saat ini juga ibu akan memberikan informasi, kalau misalkan nanti kamu tidak diizinkan kerja sambilan gitu ya, mungkin kamu bisa mencari beasiswa. Nanti ibu bisa berikan informasi lebih lanjut. Di sini kan ada beasiswa, beberapa beasiswa gitu ya, ada Bukit Kuliah, ada beasiswa unggulan, dan ada beasiswa lainnya. Kamu juga bisa ikut perlombaan-perlombaan yang punya benefit yang tinggi gitu, nantinya bisa membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi kamu. Jadi kamu tetap bisa sekolah, bisa tetap lanjut untuk sekolah, tapi tidak terhalang oleh kendala biaya begitu. Apakah kamu tertarik? Wah itu mungkin Bu saya tertarik banget ya Bu, apalagi mengenai tentang beasiswa unggulan. Mungkin saya bisa mengajukan diri dan mendaftarkan diri untuk mencoba beasiswa tersebut. Mungkin jika memang ada takdir baiknya untuk saya, mungkin saya tidak usah kerja sambilan mungkin ya Bu ya, karena memang saya sudah mendapatkan beasiswa tersebut. Mungkin apakah ada lagi yang lain daripada itu Bu informasinya? Mungkin nanti jika ada informasi lebih lanjut dan ada informasi lain tentang beasiswa maupun perlombaan, ibu bisa ya kasih tahu ke kamu nanti. Kamu bisa cerita juga ke ibu atau menanyakan perihal hal ini. Oke baik Ibu. Baik, kamu tertarik kan untuk beasiswa tadi gitu ya? Mungkin kita merencanakan dulu nih.
kamu merencanakan untuk pertama ya saya akan mencarikan beasiswa untuk membantu kamu. Kemudian yang keduanya, kamu bisa menuliskan hal-hal yang ingin kamu selesaikan dengan segera gitu ya. Kan tadi kamu udah ada rencana mau nyelesain ekonomi dulu, kemudian bicara ke orang tua, ya lalu lanjut ke pertemanan. Kamu bisa tuh ditulis hal yang mana dulu, terus kamu akan seperti apa cara menyampaikannya. Kamu bisa dengan cara menulis gitu ya. Kemudian yang ketiga, minggu depan kita bisa evaluasi lebih lanjut. Jika dirasa kamu masih belum beres gitu ya, atau masih belum menemukan jalan keluar gitu, kayak kamu sudah melakukan hal-hal yang tadi kita rencanakan, namun masih belum selesai masalahnya, kamu bisa kembali lagi gitu ya. Kita evaluasi bersama lagi kesalahannya di mana dan apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, baik Ibu. Mungkin saya ketika ada suatu hal yang daripada itu, mungkin saya akan kembali lagi datang ke sini. Baik, jadi hari ini kita sudah membahas gitu ya dari semua tekanan yang sudah dialami. Ibu juga bisa simpulkan bahwa kamu dari pertama awal ke sini sampai sekarang terakhir ada perbedaan gitu ya. Mungkin mau bertanya, apakah kamu merasakan hal berbeda juga tadi pas kamu ke sini dan sekarang udah beres sesinya, itu perasaan kamu itu bagaimana? Betul Bu, saya memiliki perasaan yang sangat berbeda. Yang asalnya saya merasa takut dan tegang ketika duduk bersebelahan dengan Ibu, lalu saya juga bisa bercerita terbuka dengan atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Mungkin saya juga untuk sekarang merasa lebih tenang dan lega, seolah-olah saya keluar dari zona permasalahan yang saya hadapi gitu. Dan mungkin saya saat ini saya sudah memiliki dan merasakan ketenangan itu, dan saya juga memiliki rasa aman dan nyaman untuk saat ini. Alhamdulillah. Jadi kamu udah merasa jauh lebih lega dan jauh lebih tenang gitu ya daripada awalnya. Nah, mungkin sesi kali ini cukup sampai sini dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada hal yang ingin kamu sampaikan kembali, kamu jangan sungkan untuk datang lagi ke sini ya. Kita cerita bareng, kita cari solusi bareng-bareng, dan kamu juga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Gitu ya. Nah, kalau begitu terima kasih juga sudah mau terbuka hari ini ke Ibu gitu ya. Dan jangan sungkan untuk datang lagi, jangan sungkan, pokoknya ke Ibu masuk aja, datang ke sini gitu ya, cerita. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin untuk saat ini saya pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, sudah cepat selesai ya. Hati-hati.